Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi dengan keadaan yang baik dan sehat. Mari kita gunakan waktu ini untuk merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini materi yang mau saya sampaikan ini tidak banyak ya. Karena itu di awal ini saya tambahin bonus pengetahuan tambahan. Saudara kalau lihat kalender bulan ini tanggal 18 kalau tidak salah ya, itu ada tanggal merah. Itu ditulis kenaikan Isa Al-Masih di sana. Saya sendiri juga belum pernah mempelajari kenapa awalnya kok ada peringatan untuk kenaikan Isa Al-Masih ya. Karena sebetulnya kalau di Alkitab tidak ada perintah untuk memperingati kenaikan Tuhan, itu tidak ada. Bahkan di dalam kisah-kisah para rasul semuanya juga tidak ada memperingati kenaikan Isa Al-Masih, itu tidak ada. Yang ada sebetulnya saat itu adalah dari hukum Taurat, itu suatu perayaan yang namanya Paskah. Itu adalah memperingati orang Israel keluar dari Mesir. Lalu setelah Paskah langsung disambung dengan namanya Hari Raya Pondok Daun. Itu selama 7 minggu. Mereka itu tinggal di pondok daun. Jadi mereka ada punya rumah gini ya. Dia di halamannya bikin pondok. Dari kayu, dikasih atap dari daun-daun gitu ya. Untuk melambangkan bahwa setelah Paskah, setelah keluar dari tanah Mesir, mereka mengembara hidup di dalam kemah-kemah selama 40 tahun. Jadi mereka ada yang namanya perayaan pondok daun. Itu selama 49 hari. Selama 5 minggu. Jadi nyambung, seakan-akan mereka menapaktilasi bagaimana dulu Musa dan para leluhurnya berjalan di padang gurun. Tidak tinggal di rumah tapi di kemah. Jadi mereka tinggal di dalam pondok daun itu. Dan pada hari ke-50 mereka merayakan masuk ke tanah Kanaan. Jadi ceritanya seperti itu saudara-saudara. Itu yang terjadi ketika para murid Yesus setelah Paskah itu, mereka tinggal di pondok daun sampai ke hari Pentakosta. Jadi mereka berkumpul terus sampai hari Pentakosta itu. Karena memang ada yang mereka rayakan, mereka tinggal di pondok daun. Dan kalau kita baca ya, pelajari kitab Matius, Injil Matius, itu di akhir ceritanya, itu malah nggak menceritakan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Ceritanya putus sampai Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi di Injil Markus itu ditulis setelah Tuhan memberikan perintah untuk menginjil, terus dia terangkat naik ke surga. Injil Lukas ya sama. Karena memang tidak pernah ada perintah untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Kita pelajari sebentar ini ya, sebagai bonus tambahan. Karena Injil Yohanes itu lain dari yang lain. Injil Yohanes juga gitu. Injil Yohanes itu berakhir di mana Yesus ketemu dengan Petrus dan murid yang lain di danau Tiberias. Dan dia ngomong pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Nah itu cerita terakhir selesai di Injil Yohanes. Dia juga tidak menceritakan bagaimana Yesus naik ke surga. Tetapi anehnya kita buka pasal 3, Yohanes 3 ayat 13. Ini supaya kita tahu ya. Jadi memang tidak ada sebetulnya di dalam perintah di Alkitab untuk merayakan kenaikan Tuhan itu tidak ada. Tapi ya kita mengingat ya baik, tidak masalah itu. Karena ada kaitannya dengan tadi itu. Hari Raya Pondok Daun sampai Pentakosta. Yohanes 3:13, yang setahu saya yang disuruh mengingat itu adalah apa? Ini loh, ketika engkau makan perjamuan kudus ini engkau memperingati kematianku. Yesus ngomong begitu ya, Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi ini Injil Yohanes nulis. Tuhan Yesus mengatakan ini di awal-awal pelayanannya loh. Perhatikan baik-baik ya.
tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain kepada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Loh, Henok kan pernah naik ke sorga? Iya. Elia naik ke sorga? Iya. Tetapi tidak ada yang naik ke sorga lalu turun lagi untuk memberitakan mengenai kerajaan sorga. Hanya Yesus. Yang naik ke sorga, terus turun lagi untuk memberitakan. Kalau kita baca atas-atas ayatnya, ini bercerita mengenai Nikodemus yang bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan ini bahwa aku menceritakan soal sorga, itu sah karena apa? Aku naik ke sorga, aku turun lagi, berarti aku tahu soal sorga sungguhan. Jadi seluk-beluk sorga Tuhan tahu, wong dia naik ke sorga, dia sudah di sorga, dia turun. Seperti kalau saudara pernah ke Bali, terus cerita, di Bali ada gini. Pernah ke sana ya, nggak bohong kan? Kenyataan seperti itu. Tapi yang belum pernah, aku lihat di YouTube begini ya. Lain cerita, nggak mantap dong. Nah Yesus ngomong, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Telah itu berarti sudah pernah kan ya? Jadi sebelum Yesus naik ke sorga untuk terakhir kalinya, dia sudah pernah naik ke sorga. Telah naik ke sorga. Ini diomongkan Tuhan Yesus saat awal-awal pelayanan lo ya. Sebelum Yesus mati lo ini. Telah naik ke sorga. Telah turun dari sorga. Kalau kita baca ayatnya 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkataan ini keluar, Yohanes 3:16 ini, keluar gara-gara ada seorang ahli Taurat namanya Nikodemus ketemu dengan Yesus. Jadi kita mesti bersyukur gara-gara itu ketemu, keluar ayat ini. Jadi Yesus dari sorga, sehingga dia berhak untuk memberikan sorga kepada kita. Karena dia penguasa sorga. Ayat 13 dikatakan telah naik. Loh, Yesus berarti pernah telah naik sebelum itu ya? Sebelum mati, pernah. Kita baca. Kejadian 18 ayat 8. Kejadian 18 ayat 8. Kemudian diambilnya dade dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu lalu dihidangkan di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ini kejadiannya ketika Tuhan mengambil rupa manusia, turun menemui Abraham. Masih ingat ya? Abraham waktu itu belum punya anak. Dia ketemu dengan Abraham dalam rupa manusia. Kenapa dalam rupa manusia? Ini, Abraham mengolah sapi, anak lembu, sama dade dikasih supaya Tuhan makan. Kalau saudara ingat ketika malaikat Tuhan menemui Gideon, ketika Gideon mempersembahkan korban, apa yang dilakukan malaikat Tuhan? Ada api menyambar persembahan itu. Karena malaikat tidak makan persembahan. Tetapi kali ini beda ketika ketemu dengan Abraham. Dia mengambil rupa seorang manusia, dia makan apa yang disediakan oleh Abraham. Siapa kalau bukan Tuhan Yesus pernah turun ke bumi? Dan dia pasti naik lagi dong. Jadi jauh sebelum itu. Kalau saudara baca mengenai imam yang namanya Melkisedek, tidak berbapak, tidak beribu. Sebutannya apa? Raja Shalem, Raja Shalom, Raja Damai. Siapa Raja Damai itu? Yesus Raja Damai. Yesus sudah pernah naik turun ke bumi bolak-balik, saudara-saudara. Karena itu kalau kita merayakan kenaikan Tuhan, kenaikan yang mana akhirnya? Ya memang yang dimaksudkan dalam tanggal 18 itu merayakan kenaikan Yesus setelah dia mati di kayu salib untuk menyediakan rumah buat kita.
Tapi sebetulnya memang kenaikan Tuhan Yesus memang tidak perlu dirayakan karena itu sudah bolak-balik dilakukan. Kalau saudara biasa tiap pagi sarapan, apakah saudara setiap sarapan akan merayakan foto? Aku merayakan sarapan pagi ini karena tiap hari sudah sarapan, nggak perlu dirayakan toh. Kecuali saudara merayakan ulang tahun setahun sekali itu lain ya, makan di foto, dipasang di Instagram. Tapi kalau sarapan kan setiap hari. Begitu pula kenaikan Tuhan ke sorga, itu hal biasa naik turun sorga bumi itu. Itu kan perjanjian baru. Yohanes 20 ayat 16. Jadi kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita akan tahu Tuhan Yesus itu naik turun biasa di bumi. Yohanes 20 ayat 16. Saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Ini ceritanya Maria Magdalena datang ke kubur Yesus tidak menjumpai jenazah Yesus. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dia ingat suaranya, ini suara guruku Yesus ini. Dia noleh. Dialah Maria Magdalena yang kemarin kita bahas, hendak dilempari batu, yang kemudian memecahkan buli-bulinya berisi minyak arwastu. Inilah Maria Magdalena. Dia mencari jenazahnya Yesus. Hendak memberikan rempah-rempah lagi. Jadi panggil Maria. Dia noleh ngomong Rabuni. Ayat 17 perhatikan. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhan. Jadi ketika itu Yesus ketemu dengan Maria Magdalena. Maria. Terus Maria Magdalena yang pernah menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, mungkin kepingin sujud, kepingin mencium kaki Yesus lagi mungkin ya. Stop, jangan engkau pegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Lalu dia ngomong ke saudaramu, aku sekarang pergi kepada Bapa. Aku nanti akan jumpai mereka, tapi sekarang aku pergi kepada Bapa. Lukas 24 ayat 36. Lukas 24:36. Kita baca. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini pertama kalinya murid-murid yang lain ketemu dengan Yesus. Sehingga mereka takut dikira hantu. Padahal Maria Magdalena sudah ngomong sebelumnya, aku sudah ketemu. Cuma tak sentuh tidak bisa karena dia harus pergi kepada Bapa dulu. Ayat 38. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Perhatikan, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. 43. Ia, Yesus, mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus membuktikan bahwa aku bukan hantu. Aku bukan hantu gentayangan. Aku punya daging, aku punya tulang. Bahkan tanganku bolong, lambungku bolong. Gak percaya, ada makanan. Ada ikan goreng dimakan. Masih ingat siapa yang dikasih makan tadi makan? Ketika dia menjumpai Abraham, dikasih makanan, dimakan. Masih ingat tadi ketemu Maria Magdalena? Jangan sentuh aku. Ketika ketemu dengan mereka, rabalah aku. Artinya sejak dari Maria Magdalena sama ketemu murid-murid Yesus di dalam ruangan itu, Yesus di tengah-tengah itu sudah ketemu dengan Bapa, sudah naik ke sorga. Ayo, mau merayakan kenaikan sorga? Itu segojangan.
Orang Jawa Surabaya ngomong gitu ya, segojangan. Hal biasa bagi Yesus. Bagi kita itu hal yang ajaib. Tapi bagi Yesus naik ke surga itu biasa. Jadi antara dia ketemu dengan Maria Magdalena dan ketemu dengan Petrus dan teman-temannya, dia sudah naik ke surga. Sebab di awal dia ngomong, jangan sentuh, aku belum ketemu Bapa. Tapi ketika ketemu Petrus, rabalah aku. Artinya sudah ketemu dengan Bapa. Dan dia makan ikan goreng itu seperti dia makan di depan Abraham. Artinya Yesus naik turun ke surga itu biasa. Justru kalau kenaikan Tuhan nanti diperingati, itu kita harus tahu bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia punya surat wasiat. Jadikan semua bangsa murid. Itu yang penting, ada wasiatnya Yesus. Jadi pengetahuan tambahan ya, saudara paham ya. Yang perlu kita peringati adalah kematian Yesus. Peringatan kematian Yesus ini panjang, sampai nanti ke Pentakosta. Karena itu memang nyambung, Paskah sampai nanti ke Pentakosta. Itu sebuah peringatan yang jadi satu. Jadi ketika kita makan perjamuan kudus ini, kita tuh memperingati Yesus, memperingati mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Itu total salah satu, semuanya jadi satu. Ketika kita melakukan satu sakramen ini, itu total jadi satu. Perayaan 50 hari itu semua dalam pengingatan kita. Dan kita merayakannya tiap bulan, ini enggak tiap tahun, tiap bulan kita rayakan, kita ingat. Itu Bapak Ibu Saudara ya, itu tambahan saja, karena saya kemudian sekarang masuk ke topik utamanya, enggak panjang, karena itu tak tambahi tadi intermezzo ya. Kita sekarang masuk ke topik utamanya, ini yang Tuhan ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yohanes 21 ayat 19. Jadi kita tadi mengawali ya bahwa Yesus itu ngomong di Yohanes pasal awal-awal tadi, pasal 3 tadi. Dia itu yang naik ke surga dan yang turun ke surga. Dan ujung-ujungnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan ini, sehingga dia menyerahkan anaknya supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dan ujungnya, sebelum Yesus naik ke surga yang terakhirnya, dia ngomong, jadikan semua bangsa muridku. Sebetulnya bukan terakhir sih, karena pernah saya sampaikan di sini kan, kapan hari kita berdoa untuk Afghanistan, lalu terjadi apa? Di Afghanistan banyak orang berjumpa dengan Yesus. Artinya dia jadi turun lagi, naik lagi nanti. Turun naik Yesus itu biasa. Kita buka yang ini tadi, Yohanes 21 ayat 19. Yohanes 21 19. Dan hal ini dikatakan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi setelah Yesus berjumpa dengan Petrus, ini Yohanes pasal terakhir ya, dia ngomong, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia tanya. Lalu dia ngomong, Petrus, kamu muda, kamu sakarepe dhewe, tapi nanti tua, kamu akan diikat pinggangmu, kamu akan ditarik orang dan kamu akan ikut. Lalu ayat 21 19 ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kita lihat reaksinya Petrus ketika Yesus ngomong, ikutlah aku. Ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Murid ini namanya Yohanes ya, yang nulis kitab ini ya. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jadi Yesus itu habis ngomong Petrus, Tuhan, Petrus kamu nanti akan diikat pinggangmu, kan tarik orang, kamu akan ikut. Lalu ikutlah aku. Petrus diajak Tuhan Yesus, ikutlah aku. Tapi ada satu murid
yang tanpa diminta Yesus ngintili. Namanya Yohanes ini. Dia mengikuti. Nah, Petrus kan loh, sing dijak cuma aku kok, kamu mau ikut melok. Dia tanya, Tuhan, apa yang terjadi pada yang satu ini? Perhatikan, Yesus menjawab. 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Tetapi engkau ikutlah aku. Kalau saudara ingat, ketika Yesus pertama kali memanggil Petrus, Petrus lagi apa? Sedang menjala ikan. Membersihkan jala, melipat, memperbaiki. Lalu ketika Yesus, Petrus, ikutlah aku. Apa yang terjadi? Petrus langsung ikut. Tinggal semua. Pakai tanya? Enggak. Tetapi ketika Petrus yang sekarang ini ditanya, ikutlah aku, dia tanya, apa Tuhan yang terjadi untuk orang yang ini? Beda ya, Petrus di awal sama Petrus yang sekarang beda ya. Kita buka contoh yang lain. Matius 9 ayat 9. Ini mengenai seorang pemungut cukai. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi, dari situ ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Gak kakek tanya. Matius ini pemungut cukai. Orang yang merasa berdosa hidupnya. Sama dengan Petrus di awal. Ketika dia adalah Petrus yang penjala ikan yang gak tahu apa-apa. Ketika ikutlah aku, ikut langsung, gak pakai tanya. Oh di TikTok gak pakai bertanya-tanya, iya. Gak pakai rewel, langsung ikut. Ikutlah aku, langsung ikut. Begitu pula Matius ini, karena apa? Dia merasa dirinya rendah. Aku gak berarti di hadapan Tuhan. Kira-kira kalau sekarang datang rombongan BTS datang Eklesia ikut, gak pakai tanya tuh, langsung ngelo. Begitu pula ketika awal Petrus dipanggil Yesus, gak pakai bertanya-tanya, langsung ikut. Tapi ketika mulai mengetahui mengenai Yesus, mengetahui bahwa dia berharga, mulai bertanya-tanya kan, mulai bertanya apa yang terjadi dengan orang ini. Yesus ngomong, itu bukan urusanmu. Kamu ikutlah aku. Matius 10 ayat 38. Tadi saya kasih contoh mengenai Eklesia itu untuk ngasih tahu bahwa karena dia merasa yang mengajak itu terlalu tinggi, nggak pakai bertanya. Begitu pula ketika Matius diajak Yesus, dia terlalu tinggi. Dia guru, rabuni, aku pemungut cukai, orang berdosa. Nggak pakai tanya. Petrus ya gitu, ketika dia seorang nelayan, ikut. Tapi ketika dia sudah jadi murid Yesus malah bertanya. Matius 10:38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Nah, sebetulnya ketika Yesus mengajak ikutlah aku, itu ada embel-embelnya. Dia harus memikul salibnya. 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa sih harta berharga bagi manusia itu paling berharga? Nyawanya. Tapi ketika Yesus ngomong ikutlah aku, dia ngomong jangan pertahankan nyawamu sekalipun. Nah kalau nyawa aja jangan dipertahankan, artinya harga diri boleh enggak dipertahankan? Enggak. Harta boleh enggak? Enggak. Gengsi boleh enggak? Enggak. Kepentingan pribadi, hobi, kesenangan boleh enggak? Enggak. Apalagi cuma hanya karena kepingin ngelencer. Enggak.
Nah, banyak anak Tuhan di awal-awal mengiring Tuhan seperti Matius. Seperti Petrus di awal itu. Ikut aku, siap gerak, ikut Tuhan. Tapi begitu mulai lama ikut Tuhan, malah bertanya-tanya tadi itu. Malah bertanya, Tuhan begini begitu, bahkan tanya, sebelahku ya apa? Ayo coba kalau suami disuruh, kasih istrimu. Nah, istriku enggak tunduk Tuhan, mulai bertanya kan? Padahal kalau disuruh kasih, ya kasih aja. Entah istrimu jongkir balik, kasih ono sudah. Nah, Tuhan ngomong dengan dirimu, bukan dengan istrimu. Ketika Tuhan ngomong dengan istrinya, tunduklah pada suamimu. Oh, suamiku jahat Tuhan. Loh, Tuhan sedang ngomong sama engkau, bukan dengan suamimu. Itu bukan urusanmu. Ketika Yesus bicara dengan Anda pribadi dengan pribadi, urusan sebelahmu itu bukan urusan. Itu urusan dia dengan Tuhan secara pribadi. Banyak dari anak-anak Tuhan seperti Petrus ini di awal siap gerak, tapi begitu mulai banyak pengetahuan malah semakin kemelinti. Saya tidak ngenyek Petrus karena saya sama saja seperti dia. Semakin banyak tahu semakin kemelinti. Tetapi yang betul ya seperti pemungut cukai ini. Seperti saya kasih contohkan tadi Eklesia itu. Begitu dia bertanya langsung berubah, nggak jadi ngajak situ aja. Gak rewel gitu ya, benar nggak? Ketika Yesus kasih perintah kepada Anda, apapun itu perintahnya, jangan ngurusi yang lain. Urusi perintah Tuhan itu kepada dirimu. Dan batasannya apa? Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Termasuk hartamu, termasuk harga dirimu, termasuk kesombonganmu, hobimu, kesenanganmu, apapun juga. Kalau engkau rela kehilangan itu untuk melakukan perintah Yesus, engkau akan mendapatkannya. Kalau engkau takut kehilangan, engkau malah akan kehilangan hal itu. Susah Pak Yo ikut Yesus. Mudah. Ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ketika Anda tidak berbantah dengan Tuhan, ketika Anda ikutlah aku saudara, tidak ngurusi yang lain, aku ikut Yesus. Ketika itu engkau dianggap layak, sehingga ketika orang berjumpa dengan Anda, seperti berjumpa dengan Yesus. Artinya ketika Anda memikul salibmu, engkau dihina orang itu sedang menghina Yesus. Ketika engkau dianiaya, orang itu sedang menganiaya Yesus. Ketika dia memusuhi engkau, dia sedang memusuhi Yesus. Jangan loro hati. Yang disakiti itu Yesus. Karena itu Tuhan ngomong, pembalasan adalah hak. Itu berlaku untuk orang-orang yang seperti ini. Yang dikatakan, ikutlah aku, siap gerak Tuhan, ikut Yesus. Jangan bertanya-tanya. Ketika Anda mengambil posisi itu, Anda seperti ya bersama dengan Yesus, memang bersama Yesus. Jadi ketika Anda harus mengalami kelaparan sekalipun, saudara harus tahu ketika saudara lapar, Yesus juga sedang lapar. Dan apa terjadi ketika Yesus lapar? Siapa yang tahu? Kalau Yesus lapar, apa yang terjadi? Saudara baca ketika pencobaan di padang gurun, setelah Yesus lapar, ada malaikat turun melayani Yesus. Dan kalau Anda di dalam Yesus bersama Yesus, Anda juga akan dilayani oleh malaikat itu. Artinya saudara tidak usah khawatir. Kata Tuhan itu bukan urusan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kerjakan dengan setia, dengan takut dan gentar. Kalau engkau Tuhan minta baca firman Tuhan, baca. Sebab aku gak baca ya, main game enak ya, aku baca dek main game. Yesus ngomong, itu bukan urusanmu. Urusanmu ya dirimu dengan aku ini. Masing-masing pribadi di hadapan Tuhan.
Nanti ketika akhir zaman kita berdiri di tahta sucinya Tuhan, berdiri dengan hakim yang maha adil itu, ya pribadi lepas pribadi. Tidak bisa seperti Adam. Tuhan, wanita yang kau tempatkan ini yang menjatuhkan aku, tidak bisa. Sendiri, pribadi demi pribadi, karena yang lain itu bukan urusanmu. Tuhan, tak ampuni tambah ngelama Tuhan. Oh, bukan urusanmu, tugasmu mengampuni, ampuni saja. Tak kasih loh Tuhan, tambah aku dipendung. Enggak ada urusanmu, kasih saja, ampuni, berbuat baik, takut sama Tuhan. Enggak bisa saudara pakai alasan ini loh aku digini kayak, bisa di hadapan Tuhan, pribadi demi pribadi. Hari ini yang perlu kita renungkan ya cuma ini toh, makanya pendek sekali kan. Ikutlah aku. Ketika Yesus ngomong ikutlah aku, ya ikut aja seperti Matius, seperti Petrus di awal-awal. Ikut langsung. Lakukan ini langsung. Nggak usah ngurusi yang boten-boten, yang bukan urusanmu. Yesus loh yang ngomong, bukan saya loh ya. Dia ngomong jelas, bukan urusanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini topiknya pendek, ikutlah aku. Tetapi kalau saudara renungkan ini dalam sekali. Coba bayangkan, sehari kemarin aja, apa yang sudah lakukan. Apa yang Tuhan gerakkan Anda yang untuk melakukan sesuatu? Apakah engkau berbantah dengan Tuhan? Apakah engkau siap? Apakah engkau cari alasan? Apa cari pembenaran? Tuhan ngomong batasnya adalah kalau engkau takut kehilangan nyawa, engkau akan kehilangan. Dan itu enggak cuma soal nyawa, apapun harga dirimu, hartamu, waktumu dan sebagainya. Kalau engkau mempertahankannya dan tidak segera mengikut Tuhan, tahu sendiri akibatnya. Karena apapun yang kita miliki itu Tuhan yang kasih. Itu barang titipan kalau orang-orang tua bilang. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi untuk layak di hadapan Yesus tidak perlu engkau ahli Alkitab. Tidak perlu engkau punya karunia macam-macam. Tidak, itu bukan yang utama. Yang utama adalah begitu engkau memikul salib dan mengikut Yesus. Tidak usah berbantah. Tidak usah menimbang-nimbang. Ikut Yesus. Maka engkau dianggap layak bagi dia. Enak toh? Gampang toh? Gampang sekali untuk layak di hadapan Tuhan. Karena dia maha pemurah. Dia tidak mempersulit orang untuk ikut dia. Hanya perlu siap memikul salib dan mengikut dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Renungan yang singkat ini harus kita jalani seumur hidup kita. Ngomongnya singkat dua kata, ikutlah aku. Tetapi itu kita harus jalani seumur hidup kita. Bukan waktu yang singkat toh, walaupun cepat yang katakan Ibu Melan tadi, cepat waktunya tetapi tetap panjang juga kan kalau kita harus mengikuti sampai kita mati misalnya umur berapa, 80, 70, 90, 100, kan masih ada banyak waktu. Tetapi kita harus lakukan, ikutlah aku. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah naik ke sorga dan turun. Engkau pemilik sorga. Engkau tahu Tuhan segala sesuatu seluk-beluk dalam sorga. Setiap gang pun engkau tahu. Setiap ruangan engkau tahu. Sebab engkau pemilik sorga, engkau penguasa sorga, engkau turun naik sudah biasa Tuhan. Jadi kalau engkau berjanji di rumahku banyak tempat tinggal, ya sah Tuhan. Karena engkau sudah dari sana. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang pernah naik dan turun lagi. Dan engkau yang maha kuasa itu, pemilik sorga itu, hari ini mengingatkan kepada kami, engkau selalu berkata, ikutlah aku. Tuhan, ampuni kami.
Kami masih sering berdalih. Kami menimbang-nimbang. Kami mempertahankan sesuatu yang kami miliki, Tuhan. Tetapi hari ini kami diingatkan, kami bersyukur, Tuhan. Kalau kami mempertahankannya, kami malah kehilangan. Tetapi kalau kami rela kehilangan demi Engkau, Engkau akan menambahkannya. Engkau akan memberikannya kepada kami. Tuhan, berikan kami iman yang cukup untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh melakukannya. Kami boleh, Tuhan, setiap saat Engkau perintahkan, kami siap jalankan, Tuhan. Kami tidak berdalih, kami tidak memandang ke kiri dan ke kanan. Karena itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah mendengar suara-Mu, melakukan perintah-Mu, ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Berikan kami iman yang cukup. Kalau Engkau mau, Tuhan, kami mau lakukan, Tuhan. Kami juga mau mengabarkan berita Injil seperti amanat agung-Mu, Tuhan. Jadikan semua bangsa murid. Pada setiap orang kami akan sedapat mungkin menceritakan Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit, Engkau sudah naik ke surga menyediakan rumah bagi kami. Dan Engkau akan turun lagi kelak di akhir zaman untuk menjemput kami menikmati janji-janji-Mu, Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus akan terus berkata, berseru dengan lembut, tapi dengan perkasa, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Tuhan, mampukan kami. Biar Roh Kudus yang menolong kami. Di dalam nama Yesus kami lakukan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.